Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadis hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadul mutasillaru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin kasa musliman taubat ala uryin kasalallahu ta'ala min hudrin jannah. Ayyuma muslimin, siapapun orang muslim. Sebenarnya kalau masalah beri memberi, intinya hikmahnya pasti diberi. Orang suka memberi pasti diberi. Orang suka menolong pasti ditolong. Ya. Tapi beda caranya kalau pengen ditolong sama Allah, beda lagi. Ya. Kata Allah apa? Iya karena buru, iya karena seni. Kita mesti pahami. Setelah kita ibadah bagus, pasti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Beramal itu hatta orang kafir itu dapat balasan. Kalau secara global sih yang memberi rezeki semua makhluk hidup min dabah. Dabah itu makhluk hidup, baik kutu, dari makhluk yang paling kecil yang paling besar, itu jaminannya daripada Allah Subhanahu. Makanya bodoh sekali orang kalau takut makan itu. Kalau orang Saudi bilang apa? Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya hamba yang maha kaya gitu. Jadi yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Kalau orang kaya hatinya, walaupun dia keadaannya miskin, lihat kiai sepuh dahulu. Saya silaturahmi ke kiai sepuh dahulu, mereka qanaah saja. Saya masih lihat masjid-masjid yang dari bambu, tapi mereka hidup dengan tenang, nyaman dan jauh dari penyakit. Dikarenakan apa? Hati mereka masbut, tak tenang, tidak tergiur oleh apapun, tidak tergiur oleh makanan enak. Yang penting beribadah dia kepada Allah baik. Nah itu contoh orang-orang yang kaya itu. Kaya itu yang hakiki itu adalah kaya orang yang punya kaya hati. Banyak uang, tapi hatinya gak kaya, bakhil. Gak bakal mau ngasih-ngasih itu. Ada anak hak yatim, hak zakat, hak sodako, hak fuqara. Ada di situ semua, tapi dia gak keluarkan. Berarti dia gak kaya hati. Makanya apa? Sodakoh paling hebat adalah sodakoh daripada orang yang tidak mempunyai harta banyak. Itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kalau orang yang kecil tidak punya apa-apa tapi dia mau sodakoh, itu bisa membuat taksir. Maksudnya apa ya? Gambaran kepada orang kaya bahwa kok orang miskin saja bisa, kenapa orang kaya tidak? Fawaidnya apa kalau kita suka memberi, baik uang apa? Jadi kan itu ada matahari itu. Matahari itu adalah jaminan bagi orang yang ahli sedekah. Di mazkur di kitab Nasiyuddiniyah jelas itu. Ya kan? Setiap Allah memunculkan matahari, itu matahari setiap malam, setiap pagi itu muncul. Enggak mungkin enggak muncul. Hatta kiamat muncul, ya kan? Matahari tersebut. Itu matahari itu Allah ciptakan di sebelah kanan dan kirinya ada dua malaikat. Tugasnya apa? Tugasnya dua malaikat ini adalah mendoakan orang-orang yang sedekah dan tidak. Naik nih matahari setiap pagi ya, jam 6 apa jam 7 udah naik tuh. Kala itu Allah menugaskan dua malaikat. Kalau kita senang bersedekah, maka kata Allah apa? Kata si malaikat,
mudah-mudahan Allah menjaga hartamu. Ya. Makanya kan penjagaan harta itu bukan pakaiannya dititip di bank, bukan. Kalau dititip di bank itu tetap ada, nggak bakal berkembang gitu loh. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, itu harta kita akan menyelamatkan kita di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itu yang di kanan. Kemudian di sebelah kirinya, di sebelah kiri malaikat, di sebelah kiri matahari Samsun itu ada malaikat yang mana mendoakan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Semoga Allah tidak menjaga hartamu sebagaimana kamu tidak mengeluarkan. Itu sudah tiap hari, itu jaminan pasti itu pasti. Gak usah panjang-panjang. Ayyuma muslimin, siapapun orang muslim, kasa itu memberikan. Yuto ai kasa, banyak artinya kasa itu. Memakaikan banyak. Cuman kalau diartikan memakaikan enggak cocok. Kasa memberikan musliman, orang muslim, sauban, satu pakaian, alal kuri, atas orang yang nggak berpakaian, maksudnya pakaiannya nggak punya, orang miskin gitu loh. Balasannya apa? Kasahullahu ta'ala, maka Allah menjamin akan memberikan pakaian kepada orang yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian ketika di alam dunia, min hudrin jannah, daripada sutra hijau di dalam surganya Allah subhanahu. Jadi ketika ada pengumuman di Masjid Jami, ada bencana, kumpulkan pakaian, jangan yang jelek-jelek kumpulkannya. Ada cerita di zaman Nabi, cuman saya tahu lupa sahabat siapa. Nabi itu baru pertama kali, kalau tidak salah ceritanya, itu Nabi dulu baru pertama kali dibikinin jubah sama istrinya apa siapa gitu, lupa pokoknya. Nabi keluar, ketika itu ada sahabat melihat, kata sahabat, alangkah indahnya jubahmu, aku menginginkan jubah itu. Padahal jubah itu adalah jubah yang bagus, yang sangat Nabi sayang, suka gitu, karena baru beri hadiah. Tapi dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan akhlak Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan itu pakaian bagus, langsung memberikan kepada orang yang meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Nabi, bukan kayak kita. Kita bukan kalau ngasih yang jelek, mana yang udah jelek baru kita kasih. Ya, seperti itu. Yang benar itu adalah ketika kita ngasih, adalah ngasih barang yang kita sukai, kita berikan, baru itu pemberian yang sangat benar. Nah, jaminannya, makanya ketika ada bencana saudara kita di mana-mana, kita punya pakaian kita berikan. Balasannya apa? Di dunia dibalas, terlebih-lebih di akhirat. Sutra loh, yang berwarna hijau. Hijau ini warna yang disenangi Nabi gitu loh. Ubah Nabi hijau. Nah, nanti kita akan memakai pakaian yang berwarna hijau, sutra, karena gara-gara gaji kita di dunia kita suka memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya, tidak mampu. Itu satu. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun orang muslim, at'ama musliman, memberikan makanan. Saya kalau masalah makanan suka ingat sama kakek saya. Kalau makanan jangan dijual tapi dibagiin gitu. Ingat. Saya percaya ngomong kayak gitu, kenapa? Kata Habib Abdul Haddad, barokatina fito amina. Kata Habib Abdul Haddad, berkah kami ada di makanan kami. Makanya kalau ketika ada acara terus membuat hall itu dari bangsa Al-Haddad, pasti Habib Abdul Haddad itu menaruh syir di makanan itu. Makanya sampai nanti ketika hall di sini jangan sampai nggak makan. Itu jaminan dari kakek saya sendiri yang arang roti. Kata beliau apa? Barokatina fito amina. Barakah kami ada di dalam makanan kami. Makanya kalau orang Madura itu kalau hadir hall di Malang, ya, kalimat ini maksudnya buat semua habaib, bukan hanya Famal Haddad saja. Ketika habaib membuat acara, maka ada kata Habibul Haddad apa berkata, barakatina fito amina. Saya menyaksikan sendiri orang Madura itu ya. Orang Madura kan polos. Jadi kalau hall di Malang, orang Madura itu sak gayung-gayung hilang dibawa pulang. Kenapa saya tanya dibawa pulang? Ini barokah. Orang bodoh itu dimabuk. Saat guru saya Habib Muhammad bilang
Gimana nih Habib Muhammad? Gak apa-apa. Kalau orang Madura yang ambil biarin. Itu karena orang Madura. Orang Madura ini polos-polos. Hadir masih pakai pakaian nggak kayak kita bagus-bagusan. Pakai kerudung nih nenek-nenek yang iklan RCTI, tahu nggak? Cuman diselendangin doang, tapi masih kelihatan rambutnya. Itu mereka udah polos kayak gitu. Kalau datang ke Malang, itu yang mereka harapkan adalah barokah. Bener. Pulang bawa kebuli. Kebulinya jadi bibit, bukan jadi bibit. Apa ya namanya? Vitamin buat makanannya. Jadi ketika pulang dari Malang, itu kebuli dilempar ke sawah padi mereka. Di sawah-sawah itu terus bagiin sawah-sawah. Subhanallah itu. Itu barokah itu seperti itu. Ya. Hidup di akhir zaman ini apa? Udah wirul barokah bas. Jadi berkah dimanapun, berkah wali, berkah guru, berkah orang tua, berkah majlis, cari itu semua. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Setiap orang muslim yang memberikan makanan kepada orang muslim ala ju'in, yang mana keadaan orang muslim tadi dalam keadaan lapar, at'amahu Allahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Maka Allah akan menjamin orang yang memberikan makanan di alam dunia kepada orang-orang yang lapar min simaril jannah, daripada buah-buahan dari surga. Itu jaminan sudah. Kalau Nabi yang jamin, gak boleh gak percaya. Pasti itu adanya. Dan Nabi itu mustahil kadzab. Gak mungkin bohong. Saya percaya dengan hal ini. Jadi ada jaminannya. Wa ayyuma muslimin syaqa musliman, dan siapapun orang muslim syaqa musliman memberikan minum ya kepada orang ala dhamain. Dhamain itu orang yang benar-benar haus gitu, orang yang kehausan. Syaqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan minum kepada orang yang memberikan minum di alam dunia yang sedang kehausan tak berdaya, min rahikil muhtarim mahtum. Rahikil mahtum itu adalah arak yang masih tertutup. Kalau di dunia kan homer haram ya, benar nggak? Berapa bahasa Sundanya homer? Arak apa bahasa Sundanya? Ya arak itu tahu kan, arak kalau diminum mabok gitu. Kan dulu sebelum turun ayat tentang arak, itu kan arak gak ada hukumnya. Orang Saudi, orang Madinah pada minum. Sampai diceritakan ketika turun ayat, sahabat langsung diberitahu kan, sampai Madinah itu, Madinah atau Mekah gitu, sampai jadi banjir arak homer. Karena setiap orang dulu di Madinah sebelum sebelum turun mengharamkan homer, itu mereka di setiap rumah pasti menaruh homer. Ketika turun bahwa homer itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, sahabat langsung taat, samina wa atona atas firman yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka mereka langsung membuang semua homer yang ada di Madinah, dan langsung Madinah kala itu kebanjiran homer karena setiap rumah buang. Saya lupa itu di Madinah apa di Makkah itu. Walhasil ceritanya seperti itu, saya lupa aja. Jadi nanti kita akan diberi minuman. Di surga itu halal, ada zina, ya kan? Karena balasan sih di dunia zina nikmat tapi sebentar. Tapi di alam surga ente mau zina kayak mau kawin berapa kali, mau ganti casing, mau apa ada di surga. Semuanya tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Karena udah jadi ganjaran. Ya kan? Bidadari cantik mulai budugan. Ya, perempuan nggak ada korengnya di sana. Ya, jelas kayak kaca gitu. Dilihat dari depan, di belakang kelihatan juga tuh kalau ada orang lewat. Saking cantiknya bidadari di alam surga. Liman hada? Liman ta'atullahi wa rasulih. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sangat jelas ini hadis, bahwa hadis ini jaminannya sangat baik dan sangat agung menurut saya. Tidak berat, hanya kita berusaha mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah. Pasti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kalau janji manusia, saya janji kalau dapat kabul hajat saya akan kasih ini. Kadang itu nggak benar, ya kan? Tapi kalau sudah jaminan Rasulullah, masa
sampai yang tidak percaya. Ini jaminannya apa? Orang yang beri pakaian nanti Allah akan beri pakaian di surga, ya kan? Itu nanti juga malah di hadis lain ketika yaumul kiamah kan di padang mahsyar itu orang telanjang semua. Nah, orang-orang yang selalu memberikan pakaiannya kepada orang yang tidak punya, maka kita kagak bakal telanjang tuh di dalam padang mahsyar yang sangat panas tersebut, ya kan? Itu akan diberi pakaian kita. Kemudian begitu pula ketika di padang mahsyar kita lapar, di dalam hadis lain itu kita akan diberi makanan. Begitu juga ketika matahari satu jengkal dari kepala kita, itu kan begitu hausnya gitu. Nah, kalau kita suka memberikan minuman di alam dunia kepada orang yang kehausan, maka pada hari kiamat, pada padang mahsyar, di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan semua umat, kita tidak akan diberikan kehausan oleh Allah. Karena apa? Karena kita akan diberikan minuman langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Muslim an Abi Sa'id. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Rabbi farmana yubarakatihim wa tusna bihurmatihim wa bitarikatihim wa ma'afat bitani wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.